Berjumpa dengan saya lagi ya di materi matematika wajib kelas 10. Nah, di sini saya memberikan materi yaitu materi tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak, bagaimana, langsung aja kita permasalahannya ke bentuk contoh ya. Ke bentuk contoh pertama itu adalah saya buat tentang tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak dari 2X kurang 4 sama dengan 8. Nah, artinya di sini kita disuruh mencari nilai X. Berapakah nilai X supaya hasil dari nilai mutlak tersebut adalah 8. Itu dia. Nah, yang pertama yang kamu lakukan adalah untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah Anda harus membuat ke dalam bentuk langkah pertama pembuat 0. Nah, pembuat 0 itu seperti apa sih? Nah, ini dia. Kita ambil nilai mutlaknya itu 2X kurang 4. Itu kita gunakan sama dengan 0. Baru kita hilangkan nilai mutlaknya menjadi 2X dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga minus 4 itu, kurang 4 itu kita pindahkan ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan. Ini minus 4 ini ke sebelah kanan menjadi 4. Nah, minusnya menjadi 4 menjadi 2X sama dengan 4. Nah, angka 2 nya kita pindahkan ke sebelah kiri kanan, maka 4 dibagi 2 berapa? 2, sehingga X sama dengan 2. Maka inilah pembuat nolnya, X sama dengan 2. Nah, langkah berikutnya, langkah kedua adalah kita ke bentuk interval ya. Angka keduanya untuk interval, maka tadi adalah X-nya sama dengan 2, kita buat yang pertama adalah X lebih kecil dari 2, dan yang ke B-nya adalah X lebih besar sama dengan 2, karena itu adalah pembuat 0 batasnya atau intervalnya. Maka ini bisa kita gambarkan pada garis bilangan ya. Kita gambar garis bilangan dan kita buat batasnya 2. Nah, ini yang seperti Anda lihat di video ini. Maka batasnya 2, ada yang menyatakan ke sebelah kiri itu yang menyatakan X lebih kecil dari 2. Nah, ada yang menyatakan X ke sebelah kanan, tanda panah sebelah kanan ini menyatakan X lebih besar sama dengan 2. Itu dia. Nah, ke sebelah kiri dia X lebih kecil dari 2. Ke sebelah kanan dia adalah X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini langkah kedua membuat interval. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari nilai X-nya. Nah, nilai X-nya seperti apa sih? Apa hubungannya dengan intervalnya itu? Maka yang pertama adalah yang Anda lihat, langkah ketiganya adalah menentukan untuk nilai X lebih kecil dari 2, maka berlaku nilai mutlak dari 2X dikurang 4 sama dengan itu menjadi minus dikali 2X dikurang 4. Saya ulang ya. Langkah ketiga itu mencari nilai X. Hubungannya ke interval itu adalah yang pertama kita ambil adalah untuk X lebih kecil dari 2 ini. Maka untuk X lebih kecil dari 2, maka berlaku yang lebih kecil ke sebelah kiri itu berlaku nilai mutlak itu adalah kita ganti menjadi minus dikali 2X dikurang 4. Dalam mutlak ini dikali minus. Maka nilai mutlak dari 2X dikurang 4 sama dengan 8. Maka nilai mutlak ini kita ganti dengan ini yang di atas, minus dikali 2X dikurang 4. Nah, kita ganti, setelah kita ganti, maka ini menjadi minus dikali 2X dikurang 4 sama dengan 8. Sehingga kita sama-sama kali minus ruas kiri sama ruas kanan. Kalau ruas kiri dikali minus menjadi positif, ruas kanan dikali negatif menjadi negatif. Ya, pas. Maka ini menjadi 2X dikurang 4 sama dengan minus 8. Nah, 2X, minus 4 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi plus, minus menjadi plus. Menjadi hasilnya adalah 2X sama dengan minus 8 ditambah 4. Nah, kita turunkan lagi 2X sama dengan minus 8 ditambah 4, hasilnya minus 4. Sehingga X sama dengan minus 2. Dari mana minus 2? Berarti 2X ini, 2 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi dibagi. Minus 4 dibagi 2, minus 2. X sama dengan minus 2. Itulah nilai X yang menyatakan lebih kecil dari 2. Apakah
X minus 2 ini, ya, minus 2 ini lebih kecil dari 2. Ya, kalau pas maka ini memenuhi, ya. Maka ini memenuhi sebagai nilai X-nya. Lanjut, B-nya adalah untuk menyatakan X, ya, yang menyatakan X lebih besar sama dengan 2. Berlaku nilai mutlak 2X dikurang 4 itu menjadi 2X kurang 4. Kalau ke sebelah kanan, maka nilai mutlak itu kita ubah menjadi tetap, ya. Maka nilai mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 8 ini, maka nilai mutlak 2X dikurang 4 itu kita ganti menjadi 2X kurang 4 yang di atas, ya, berlakunya yang ini. Maka 2X kurang 4 sama dengan 8, minus 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi tambah 2X sama dengan 8 tambah 4. 2X sama dengan 12. 8 tambah 4, 12. X ini kita minus 2-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi dibagi, ya. X sama dengan 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Jadi X-nya itu 6. Apakah ini memenuhi benar menyatakan X nilainya X-nya 6? Kita hubungkan pada yang X lebih besar sama dengan 2. Apakah 6 itu lebih besar sama dengan 2? Iya, pas, ya. Sehingga bisa disimpulkan tuh secara umumnya secara menggunakan garis bilangan untuk mencari nilai mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 8. Nah, untuk cara lainnya ada, ini perhatikan di video ini. Lanjut contoh yang kedua biar lebih paham, ya. Contoh yang kedua itu adalah nilai X yang memenuhi dari nilai mutlak 2X dikurang 4 sama dengan X dikurang 3 adalah titik-titik. Berapakah nilai X yang menyatakan persamaan ini adalah benar? Itu dia. Berapa nilai X? Tapi nilai X yang di sini sama dengan yang di sini. Adakah nilai X menggantikan si X itu menjadi angka? Tetapi pernyataan ini adalah benar, ya. Nah, ini. Nah, kita cari bagaimana carinya. Sama seperti yang contoh yang nomor 1 itu adalah pembuat 0. Nah, kita JWB dulu, baru pembuat 0. Nah, nilai pembuat 0 itu kita ambil nilai mutlak, yaitu adalah nilai mutlak dari 2X dikurang 4 sama dengan 0. Ini adalah pembuat 0-nya. Jadi terusnya kita hilangkan nilai mutlaknya menjadi 2X kurang 4 sama dengan 0. Minus 4 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 4. 2X sama dengan 4. Sama-sama dibagi 2, atau angka 2-nya kita pindahkan ke sebelah kanan dibagi 2. 4 dibagi 2 menjadi berapa? 2. Berarti X sama dengan 2. Inilah pembuat 0-nya. Inilah yang membatasi di garis bilangan ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Nah, seperti ini dia. Untuk intervalnya, ya, intervalnya mengatakan X lebih kecil dari 2 dan X lebih besar sama dengan 2. Maka kita gambar garis bilangan, ya, kita gambar garis bilangan, kita buat batasnya. Batasnya adalah di angka 2. Ini angka 2, batasnya di angka 2 ini. Terusnya kita buat batas ke sebelah kiri. Itu dia, mengarah ke sebelah kiri itu menyatakan X lebih kecil dari 2. Terusnya X lebih kecil dari 2. Terusnya ke sebelah kanan itu menyatakan X lebih besar sama dengan 2. Itulah intervalnya. Maka untuk dapat interval tersebut, maka bisa kita ambil, kita selesaikan mencari nilai X. Adakah atau tidak? Itu dia. Maka angka selanjutnya itu adalah untuk X lebih kecil dari 2. Kita ambil yang pertama dari sebelah kiri. Untuk X lebih kecil dari 2, maka berlaku nilai mutlak dari 2X dikurang 4 sama dengan ini. Kalau ke sebelah kiri, ya, hasilnya menjadi minus dikali 2X dikurang 4. Itu dia. Kalau ke sebelah kiri nilai mutlaknya, ya, maka nilai mutlak dari 2X dikurang 4 sama dengan X kurang 3, maka nilai mutlak dari 2X dikurang 4 itu kita ganti dengan ini supaya hilang nilai mutlaknya. Apa gantinya? Minus dikali 2X dikurang 4. Berarti minus, ya. Berarti ini dia. Nah, terusnya minus dikali 2X minus 2X minus dikali minus 4 tambah 4 sama dengan X kurang 3. Nah, ke sebelah kiri kita buat adalah
variabel X ke sebelah kanan kita buat adalah konstanta ya, yang tidak menggunakan variabel X. Ini minus, ini X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus. Ini 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus 4. Nah, sehingga hasilnya ada apa? Minus 2X dikurang X sama dengan minus 3 dikurang 4. Nah, kita turunkan minus 2X dikurang X menjadi minus 3X. Ini bisa kita jumlahkan karena sama ya. Minus dengan minus, sehingga minus 3X sama dengan minus 3 dikurang minus 4 menjadi minus 7. Nah, kita pindahkan ini minus 3 ini ke sebelah kanan menjadi dibagi karena ini perkalian. Nah, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi X sama dengan minus 7 per minus 3, berarti minusnya habis ya, habis, sehingga X-nya sama dengan 7/3. Ada di sini tulisan TM. TM itu artinya adalah tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi ini? Maka kita X-nya itu kan 7/3. Terus kita hubungkan harus nilai X itu lebih kecil dari 2. Apakah 7/3 itu lebih kecil dari 2? Tidak. 7/3 itu lebih besar dari 2. Makanya dibuat ini adalah tidak memenuhi. 7/3 lebih kecil dari 2 itu salah. Aturannya 7/3 lebih besar dari 2, sehingga ini tidak memenuhi. Ya, yang B-nya ya. Yang B-nya, lanjut yang B-nya untuk X lebih besar sama dengan 2 itu ke sebelah kanan. Ya, tadi ke sebelah kiri, yang A-nya, yang B-nya ke sebelah kanan. Kita cari yang ke sebelah kanan. Maka berlaku nilai mutlak 2X dikurang 4 sama dengan 2X dikurang 4. Berarti ini adalah tinggal hilangkan nilai mutlaknya. Karena di dalam nilai mutlak itu sama dengan di sebelah, kalau ke sebelah kanan gitu dia. Sehingga nilai mutlak dari 2X dikurang 4 itu sama dengan 2X dikurang 4 kalau nilai X-nya ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kiri tadi dikali minus. Sehingga bisa kita cari permasalahan nilai mutlak 2X dikurang 4 itu sama dengan X dikurang 3. Kita cari ya, kita ganti nilai mutlak dari 2X dikurang 4 itu menjadi 2X kurang 4 sama dengan X dikurang 3. Itu dia, karena ke sebelah kanan. Maka yang ke sebelah kiri itu kita pindahkan yang memuat variabel X, dan ke sebelah kanan itu tidak memuat variabel X. Ini X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus. Ini minus 4 ke sebelah kanan menjadi positif. Sehingga 2X dikurang X hasilnya X. Minus 3 ditambah 4 hasilnya 1. Nah, X sama dengan 1 kita cocokkan ya pada pernyataan X lebih besar sama dengan 2. Apakah 1 lebih besar sama dengan 2? Tidak. Aturannya 1 lebih kecil dari 2. Berarti pernyataan ini salah ya. Maka ini tidak memenuhi nilai X-nya. 1 tidak memenuhi. Nah, nilai X-nya ini tidak memenuhi karena nilai X harus lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Itu dia. Sehingga kita cari nilai X-nya adalah 1. Maka ini tidak pas. Maka ini kita buat TM, tidak memenuhi. Sehingga kesimpulannya adalah jadi nilai X yang memenuhi. Tidak ada untuk nilai mutlak 2X kurang 4 sama dengan X kurang 3. Itu dia. Tidak ada yang memenuhi. Itu dia. Cara yang lainnya, lihat ini ya. Ada cara lain saya buat di sini. Contoh ketiga ya. Contoh ketiga di situ saya buat adalah carilah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3X tambah 4 sama dengan nilai mutlak 2X kurang 1. Itu dia. Kita mencari nilai X ya, di mana persamaan tersebut adalah di sebelah kiri membuat nilai mutlak, di sebelah kanan membuat nilai mutlak. Tadi hanya di sebelah kiri, sekarang udah dua-duanya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Maka kita buat pembuat 0. Pembuat 0 ini ada 2 ya, karena 2 nilai mutlaknya. Kita JWB ya, kita buat pembuat 0-nya, ada 2 pembuat 0-nya karena
di sebelah kiri ada juga nilai mutlak, di sebelah kanan juga ada nilai mutlak. Maka yang pertama kita buat pembuat nolnya itu adalah yang di sebelah kiri, yaitu nilai mutlak dari 3x tambah 4 sama dengan 0. Berarti kita turunkan ya, kita hilangkan aja ya nilai mutlaknya, karena ini adalah pembuat 0. Maka sehingga 3x tambah 4 itu sama dengan 0 ya, maka 3x sama dengan minus 4x sama dengan minus 4/3. Inilah pembuat 0 untuk nilai mutlak 3x tambah 4 ini ya, minus 4/3. Nah, yang kedua untuk pembuat 0, nilai mutlak dari 2x kurang 1 itu sama dengan 0, maka tinggal hilangkan nilai mutlak sehingga 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Maka pembatas 0, pembuat 0 untuk nilai mutlak 2x kurang 1 adalah 1/2. Nah, setelah dapat itu, maka ini harus kita gambar pada garis bilangan ya. Itu adalah untuk menentukan interval. Kita gambar ya garis bilangannya. Kita gambar, kita buat batas ya. Batas pertama yang menyatakan minus 4/3 ya. Minus 4/3 karena itu lebih kecil dari 1/2. Jadi selanjutnya batas di garis bilangan tersebut yang keduanya adalah 1/2. Itu dia. Jadi ini gambarnya ada minus 4/3 pembuat 0 untuk 3x tambah 4 ya, ada batas di garis bilangan 1/2 itu untuk nilai mutlak dari 2x kurang 1. Nah, sehingga ini kedua ini batasnya ini ada ke sebelah kiri, ada ke sebelah kanan. Pertama kita buat ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kiri itu menyatakan nilai x itu lebih kecil dari minus 4/3 ya, seperti yang Anda lihat di layar ini, video ini, itu adalah ke sebelah kiri itu harus bernilai minus 4/3 ya, lebih kecil ya, selalu ingat lebih kecil kalau ke sebelah kiri. Nah, di tengah-tengahnya ini ke mana tengah-tengahnya ini, karena ada di tengah-tengah ya. Bagaimana di tengah-tengah ini ya gitu. Maka cara membuat di tengah-tengah ini adalah perhatikan tanda panahnya ada ke sebelah kanan mengarah ada ke sebelah kiri. Maka batasnya ya, batas yang di tengah-tengah ini menjadi tetap minus 4/3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 1/2. Itu dia. Berarti artinya di situ adalah angka yang tertera minus 4/3 sampai dengan 1/2 itu adalah disimbolkan dengan pertidaksamaan minus 4/3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 1/2. Seperti ini membuat batas ya, batas untuk kalau ada ya batas di tengah-tengah ya. Batas tengah ini formatnya selalu menggunakan lebih kecil sama dengan baru lebih kecil. Itu dia di batas di sebelah kanan dan batas sebelah kiri. Batas sebelah kirinya adalah minus 4/3, batas sebelah kanannya 1/2 ya. Baru tinggal gunakan lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari setengah. Itu dia kalau di tengah-tengah ini. Formatnya ini sama terus ya kalau ada di tengah-tengah ya. Lanjut yang ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan itu menyatakan x-nya harus bernilai lebih besar sama dengan dari 1/2. Jadi yang ke sebelah kanan ini adalah x lebih besar sama dengan 1/2 itu apa? Misalnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya. Itu dia kalau di sebelah kanan gitu dia. Nah, setelah dapat intervalnya ini, maka kita lanjut untuk mencari nilai x ya. Nilai x, bagaimana cara nilai x-nya? Maka kita ambil yang pertama yang di sebelah kiri ya, yang menyatakan x lebih kecil dari minus 4/3 ya. Ini untuk x lebih kecil minus 4/3, maka berlaku ya, berlaku. Yang mana yang berlaku? Berarti yang berlaku itu kalau nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan ini menjadi minus dikali 3x tambah 4. Nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan minus 2x dikurang 1. Dari mana ini bisa kita buat berlakunya? Karena tanda ke sebelah kiri. Berarti kalau tanda ke sebelah kiri, semua nilai mutlak yang ada di situ harus dikali negatif untuk menghilangkan nilai mutlak tersebut. Maka kita kali, berarti nilai mutlak yang 3x tambah 4 itu harus dikali negatif.
2x dikurang 1 itu harus dikali negatif. Itu dia kalau mengarah ke sebelah kiri, karena x lebih kecil dari minus 4/3 itu mengarah ke sebelah kiri ini ya. Nah, setelah itu maka kita lanjutkan ke bentuk soal. Soalnya adalah nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 1. Maka untuk menggantikan nilai mutlak yang sebelah kiri dan sebelah kanan, perhatikan yang di atas masa yang berlakunya. Berarti nilai mutlak 3x tambah 4 itu kita ganti dengan minus dikali 3x tambah 4. Nilai sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 1, kita ganti dengan ini, minus dikali 2x kurang 1. Itu dia. Sehingga sama-sama kita kali negatif ke ruas kiri, kita kali negatif, ruas kanan kita kali negatif, negatif dikali negatif menjadi positif ya. Maka ini menjadi 3x tambah 4 sama dengan 2x kurang 1. Nah, ini hilang negatifnya karena ruas kiri dikali negatif, ruas kanan juga harus dikali negatif. Itu dia. Sehingga ya hasilnya menjadi 3x tambah 4 sama dengan 2x kurang 1. Nah, kita turunkan, kita buat ke sebelah kiri itu adalah variabel x dan ke sebelah kanan itu tidak memuat variabel x. Itu dia. Sehingga minus 2 kita pindahkan ke sebelah kiri. Minus 2x nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus 2x sama dengan ini kan tetap minus 1 plus 4 itu kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif. Berarti 3x dikurang 2x sama dengan minus 1 dikurang 1. Maka 3x dikurang 2x menjadi x. Minus 1 dikurang 4 minus 5. Jadi nilai x-nya itu adalah minus 5. Apakah ada tanda M di sini ya? Tanda M. Artinya di situ adalah minus 5 itu apakah lebih kecil dari minus 4/3? Kalau lebih kecil dari minus 4/3 berarti memenuhi. Itu dia kata M ini. Kalau nilai x-nya kita dapat minus 5, apakah memenuhi untuk x lebih kecil minus 4/3? Iya, memenuhi. Berarti kita ganti x-nya menjadi minus 5. Minus 5 lebih kecil dari minus 4/3, berarti ini memenuhi. Berarti nilai x-nya itu memenuhi untuk minus 5 ya. Bagian B-nya ya, bagian B-nya antara yang minus kita cari nilai x-nya di antara minus 4/3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 1/2. Itu dia yang di tengah-tengah ini ya. Di tengah-tengah ini adakah nilai x atau angka yang menyatakan persamaan nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan 2x kurang 1 itu ada? Karena nilai angka di antara di tengah-tengah ini banyak ya, banyak. Berarti harus kita cari satu angka. Adakah atau tidak? Kita lihat cara penyelesaiannya. Yang B-nya adalah untuk minus 4/3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 1/2. Berlaku. Bagaimana mencari berlakunya ini? Itu dia. Nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan 3x tambah 4. Kenapa ini menjadi enggak dikali negatif? Itu dia. Maka tanda panah ini ya, tanda panah ya. Ini kan minus 4/3 batasnya. Itu batas minus 4/3 itu kan nilai mutlak 3x tambah 4. Maka ini kan mengarah ke sebelah kanan. Maka mengarah ke sebelah kanan itu harus harus tinggal menghilangkan nilai mutlaknya. Tinggal kita ambil yang di dalam nilai mutlak, itu dia. Itu kalau ini ke sebelah kanan. Nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan minus 2 dikali 2x dikurang 1. Kenapa ini dikali minus? Maka untuk batas 1/2 itu adalah nilai mutlak dari 2x kurang 1, iya kan? Berarti dia mengarah, ya tanda panah ini mengarah ke sebelah kiri. Karena ini mengarah ke sebelah kiri, maka ini harus dikali negatif. Itu dia. Ya, saya ulang biar paham. Untuk minus 4/3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 1/2 berlaku. Bagaimana cara mencari berlaku ini? Berlakunya adalah nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan 3x tambah 4. Nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan minus dikali 2x dikurang 1. Pertanyaannya sekarang ini, kenapa yang di atas tidak dikali negatif? Atau kenapa yang di bawah harus dikali negatif? Gitu dia. Kenapa nggak bisa dihilangkan negatif ini? Maka pertanyaan tersebut jawabannya adalah minus 4/3 itu kan pembuat 0 dari nilai mutlak 3x tambah
4. Maka ini ya tanda panah ke sebelah kanan. Berarti kalau tanda panah ke sebelah kanan itu menyatakan bernilai positif, maka ini positif. Itu dia 3x tambah 2 tetap ini. Nah, kan yang 1/2 ini adalah batas membuat 0 dari 2x kurang 1. Maka ini kan lihat tanda garisnya ke sebelah kiri karena kita mencari nilai x di tengah-tengah ini. Berarti ada tanda panah ke sebelah kiri. Itu dia. Maka di sini adalah harus kita kali negatif. Itu dia. Paham? Maka untuk itu pengubahannya itu masa berlakunya itu adalah kita ambil soal yang nomor 3 itu nilai mutlak dari 3x tambah 4 sama dengan nilai mutlak dari 2x kurang 1. Maka nilai mutlak ini sudah bisa kita ubah dengan di atas. Maka 3x tambah 4 sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 1 itu kita ganti yang di atas minus dikali 2x dikurang 1. Maka ini kita turunkan 3x tambah 4, maka ini kita sederhanakan dulu minus dikali 2x minus 2x minus dikali minus 1 hasilnya tambah 1. Itu dia. Sehingga yang ke sebelah kiri menjadi variabel x, kita buat ke sebelah kanan kita buat tidak menggunakan variabel x ya, yang dikatakan dengan konstanta. Berarti minus 2x ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif 2x. 4 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif. Itu dia. Berarti 3x tambah 2x sama dengan 5x. 1 dikurang 4 minus 3. X sama dengan minus 3/5. Nah, pertanyaannya sekarang ini ya, minus 3/5 ini apakah berada di antara minus 4/3 sampai dengan 1/2? Itu dia. Maka minus 3/5 itu berada di sini ya, di tengah-tengah ini. Makanya dibuat memenuhi. Minus 3/5 itu berada di sini di tengah-tengah ini ya. Maka dibuat M ya, memenuhi. Karena angka minus 3/5 di tengah-tengah antara minus 4/3 dan 1/2. Itu dia. Maka ini dibuat memenuhi. Nah, yang ketiga, daerah yang ketiga itu adalah menyatakan ke sebelah kanan ini ya, yaitu x lebih besar sama dengan 1/2 ya. Daerah yang ketiga itu adalah untuk x lebih besar sama dengan 1/2, maka kita mencari nilai x yang ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini adakah nilai x menyatakan persamaan ini benar atau salah? Maka kita cari untuk x lebih besar sama dengan 1/2 berlaku nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan 3x tambah 4. Nilai mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan 2x kurang 1. Ini kan tidak ada lagi dikali negatif. Kenapa? Karena semua yang di ke sebelah kanan itu adalah dikali positif, atau tinggal kita ambil yang di dalam nilai mutlak tersebut. Maka nilai mutlak dari 3x tambah 4 itu tinggal hilangkan nilai mutlak itu sama dengan 3x tambah 4. Nilai mutlak dari 2x kurang 1 itu sama dengan 2x kurang 1. Kita tinggal hilangkan nilai mutlaknya karena mengatakan x ke sebelah kanan. Nah, setelah dapat itu pengubahan nilai mutlak tersebut, maka kita pergi ke soal. Soalnya apa? Itu nilai mutlak 3x tambah 4 sama dengan nilai mutlak 2x dikurang 1. Sudah bisa kita ganti nilai mutlaknya. Maka kita cari nilai mutlak dari 3x tambah 4 itu sama dengan nilai mutlak dari 2x dikurang 1. Maka tinggal ganti, kita tinggal hilangkan nilai mutlaknya. Menjadi 3x tambah 4 sama dengan 2x kurang 1. Dari mana ini kita dapat? Dari berlakunya ya. Ini berlakunya. Tinggal ganti. Ini berlakunya kita ganti. Maka tinggal kita pindah, kita ubah menjadi 3x tambah 4 sama dengan 2x kurang 1. Sama seperti saya yang bilang tadi, ke sebelah kiri membuat variabel x, ke sebelah kanan tidak membuat variabel x ya. Sehingga minus 2x itu kita pindahkan menjadi minus 2x sama dengan minus 1, ini minus 1 tetap 4 kita pindahkan menjadi dikurang 4. Sehingga 3x dikurang 2x menjadi x, minus 1 dikurang 4 sama dengan minus 5. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ini memenuhi atau tidak? Ini adalah kita hubungkan dengan menyatakan nilai x-nya harus lebih besar dari 1/2. Nilai x yang kita dapat minus 5. Apakah minus 5 itu lebih besar sama dengan 1/2? Tidak, salah. Karena 1/2 itu lebih besar dari minus 5. Sehingga pernyataan ini tidak memenuhi atau disimpulkan dengan TF. Sehingga
didapat kesimpulan dari permasalahan tersebut ini bahwa nilai X-nya itu adalah yang menyatakan nilai X-nya ini memenuhi persamaan dari nilai mutlak dari 3X tambah 4 sama dengan nilai mutlak 2X dikurang 1 adalah minus 5 dan minus 3/5. Itulah nilai X-nya, atau itulah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian nilai si X menggantikan persamaan di atas itu menjadi benar. Itu dia. Lanjut ya, kalau metode lain saya terangkan video ini berikutnya. Nah, kita lanjut. Terusnya adalah contoh keempat biar lebih paham bentuk nilai mutlak tersebut, persamaan nilai mutlak tersebut, bagaimana cara penyelesaiannya. Maka di sini yang keempatnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2X kurang 3 ditambah nilai mutlak dari X dikurang 6 sama dengan 9. Maka untuk mencari seperti ini, maka harus kita gunakan adalah garis bilangan. Nah, JWB ya. JWB-nya adalah seperti ini. Maka harus kita buat pembuat nol ya. Pembuat nol itu adalah kita ambil nilai mutlak, berapa nilai mutlak di soal tersebut. Ada dua yang menyatakan nilai mutlak 2X dikurang 3 sama dengan 0, dan yang keduanya adalah nilai mutlak X dikurang 6. Itu adalah pembuat nolnya atau pembuat batas di garis bilangan, sehingga 2X dikurang 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3/2 ini. Nah, yang kedua adalah nilai mutlak dari X dikurang 6 sama dengan 0, maka nilai X di sini adalah 6 ya. X dikurang 6 sama dengan 0, kita pindahkan minus 6 menjadi 6 ya. X sama dengan 6, berarti ini ada dua pembatas di garis bilangan. Nah, ini adalah kita gambar pada garis bilangan ya. Kalau membuat intervalnya ya, kita gambar, menentukan intervalnya ya. Nah, kita gambar garis bilangan, kita tentukan dulu intervalnya. Garis bilangan kita buat yang pertama itu adalah menyatakan 3/2 ya, dan yang kedua adalah batas yang kedua adalah kita buat 6. Itu dia 6. Maka ada batas ini mengarah ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Yang pertama 3/2 itu ada mengarah ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri itu ya. Ini dia, ke sebelah kiri itu menyatakan intervalnya berapa gitu. Intervalnya adalah harus lebih kecil, itu dia. X lebih kecil dari 3/2 selalu ya, dari batasnya ya. Dan di tengah, ada di tengah ini. Tengah ini ya, menyatakan 3/2 itu ke sebelah kanan dan 6 itu ke sebelah kiri. Maka batasnya ini di tengah ini adalah intervalnya 3/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 6. Sama seperti contoh soal ke 3 ya. Ini batas ke sebelah kiri itu 3/2, batas ke sebelah kanan itu 6. Berarti tinggal tulis ini ya, formatnya sama, ini formatnya 3/2, tulis 3/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 6. Ini formatnya selalu tetap. Oke, ini formatnya ini selalu tetap ya. Maka tinggal gabung, buat di sini 3/2, buat di sini 6 gitu. Ada mengatakan ke sebelah kanan lagi ya, ke sebelah kanan lagi menyatakan si X lebih besar dari 6 ya, X lebih besar sama dengan 6. Inilah intervalnya. Maka setelah dapat intervalnya ini, maka kita harus mencari berlaku ya, berlaku. Nah, berlakunya yang pertama kita buat untuk X lebih kecil dari 3/2 yang mengarah ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri atau daerah di sini ya. Kita cari nilai X nya berapa gitu. Maka kita ubah dulu nilai mutlak dari 2X kurang 3 itu berapa gitu, karena ke sebelah kiri itu menjadi dikali negatif. Nah, mengubah tanda nilai mutlak itu menjadi dikali negatif. Ini negatif dikali 2X kurang 3. Nah, kenapa ini dikali negatif? Karena mengarah ke sebelah kiri. Nah, nilai mutlak dari X dikurang 6 sama dengan minus dikali X dikurang 6. Kenapa dikali minus? Karena ini mengarah ke sebelah kiri. X lebih kecil dari 3/2 mengarah ke sebelah kiri. Nah, itu dia. Sehingga nilai mutlak dari 2X kurang 3 itu bisa kita ganti dan menjadi minus dikali 2X dikurang 3. Nilai mutlak dari X dikurang 6 itu bisa kita ganti menjadi minus dikali X dikurang 6. Maka masuk kita ke bentuk soal. Soalnya adalah nilai mutlak dari 2X ya, 2X dikurang 3
tambah nilai mutlak dari X dikurang 6 sama dengan 9. Nah, ini bisa kita ganti dengan ini ya. Nilai mutlak 2X dikurang 3 kita ganti dengan minus dikali 2X dikurang 3. Nah, ditambah ya, ditambah nilai mutlak dari X dikurang 6 ini kita ganti dengan minus dikali X dikurang 6 sama dengan 9. Sehingga kita sederhanakan menjadi minus dikali 2X dikurang 3 minus dikurang atau minus dikurang ini dari mana, ini minusnya dari mana, ini kurangnya adalah dari perkalian ini ya, positif dikali negatif menjadi negatif, itu dia, dikurang dari X kurang 6 sama dengan 9. Sehingga sama-sama kita kalikan ruas kiri sama ruas kanan adalah negatif, sehingga ini negatifnya hilang, 2X kurang 3 ini negatifnya menjadi tambah, negatif dikali negatif menjadi plus ya kan, tambah X dikurang 6 sama dengan ini positif menjadi negatif, itu dia negatif 9 karena ruas kiri sama ruas kanan sama-sama dikali negatif. Sehingga kita jumlahkan dulu 2X ditambah X 3X, kita jumlahkan, yang satu marga yang satu variabel ya, yang menyatakan satu marga satu variabel menggunakan nilai X menjadi 3X minus 3 ditambah minus 6 menjadi minus 9 sama dengan minus 9. 3X sama dengan minus 9 kita pindahkan menjadi tambah ya, positif minus X minus 9 ditambah 9 hasilnya 0. 3X sama dengan 0 maka X sama dengan 0. Apakah memenuhi? Ya bagus, karena 0 itu lebih kecil dari 3/2, itu dia. Nilai 0 itu berada di sini ya, di daerah ini, bukan di daerah ini, bukan daerah ini. Jadi nilai 0-nya di sini, maka ini adalah memenuhi. Bagus ya. Kita lanjut lagi untuk daerah yang ketiga ya. Daerah yang kedua itu ini yang di batas ke sebelah kiri dan di batas ke sebelah kanan, yaitu 3/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 6. Nah, ini ya bagian, sorry di sini tertulis A ya. Sorry di sini tertulis A. Ada sedikit kesalahan. Nah, di sini untuk berlaku ya, berlaku ini artinya yang B-nya ini adalah 3 ya, 3/2 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari 6, itu dia ya. Di sini saya ulang ya, di sini yang B ya, ini yang B, ada kesalahan sedikit. Ini B untuk saya tulis di sini untuk 3/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 6. Ini ada tulisan tapi tulisan warna putih dia, hingga nggak nampak ya. Mungkin ada kesalahan sedikit teknis, mungkin nggak diperhatikan sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini 3/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 6 ya, yang di tengah ini berlaku ya. Berlakunya mana gitu, berlakunya kita ambil nilai mutlak 2X kurang 3 itu adalah batas dari nilai mutlak 3/2, berarti mengarah ke sebelah kanan. Kalau mengarah ke sebelah kanan tanda panahnya itu bernilai positif tumbuhannya ya. Terusnya X kurang 6 itu adalah batasnya adalah 6, berarti 6 itu lihat batasnya ini garis sini mengarah ke sebelah kiri, berarti tetap dikali negatif gitu dia. Sehingga nilai mutlak dari 2X dikurang 6 itu sama dengan 2X kurang 3. Nah, nilai mutlak dari X dikurang 6 itu sama dengan minus dikali X dikurang 6. Kenapa ini dikali negatif? Karena ini batasnya, batas 6 ini kita lihat garisnya ke sebelah kiri gitu dia, sehingga dikali negatif ya. Terusnya lanjut, nilai mutlak 2X dikurang 3 tambah nilai mutlak dari X kurang 6 sama dengan 9. Ini soal, maka kita ganti nilai mutlak 2X kurang 3 itu menjadi 2X kurang 3 ditambah nilai mutlak dari X dikurang 6 itu kita ganti menjadi minus dikali X dikurang 6 sama dengan 9. Berarti ini positif dikali negatif menjadi negatif. Bagus. Ini tetap ya, 2X kurang 3 dikurang X dikurang 6 sama dengan 9. Nah, itu dia. Dari mana ini negatif? Maka ini perkalian dari positif dikali negatif, hasilnya positif. Sehingga 2X dikurang X kita kurangkan yang sama ya, yang sama X dengan X, konstanta dengan konstanta, 2X ya, 2X dikurang X hasilnya ini 2X dikurang X, minus 3 dikurang minus 6 hasilnya ini ya, minus 3 dikurang minus 6 hasilnya sama dengan 9. 2X dikurang X menjadi X, minus 3 dikurang minus 6 hasilnya 3. Ini kan menjadi tambah, yaitu minus dikali minus menjadi positif, minus 3 ditambah 6 hasilnya 3, itu dia positif 3.
X tambah 3 sama dengan 9. X sama dengan 9 dikurang 3 ya. X sama dengan 9 dikurang 3. X sama dengan 6. 9 kurang 3, 6 ya. Terus di sini ditulis TM ya. TM tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Nilai X-nya ini beradakah di sini angka 6-nya? Di daerah ini tidak. Kenapa tidak ikut? Karena ini tidak menggunakan sama dengan. Kalau ini menggunakan sama dengan, maka ini berada di sini angka 6-nya di sini. Jadi kalau ini menggunakan tidak menggunakan sama dengan, maka angka 6-nya enggak ikut, sehingga ini tidak memenuhi ya. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Itu masih kesalahan teknis juga, ada juga di sini menjadi aturannya ini C ya. C ya. Di sini untuk X lebih besar sama dengan 6. Nah, maka X lebih besar sama dengan 6 ini daerah yang di sini yang mengarah ke sebelah kanan semua berlaku. Nilai mutlak 2X kurang 3 itu sama dengan 2X kurang 3 ya. Nilai mutlak dari X kurang 6 itu sama dengan nilai mutlak dari itu hasilnya sama dengan X dikurang 6. Itu dia. Berarti di sini berlaku X lebih besar sama dengan 6 itu adalah ke sebelah kanan. Berarti kalau ke sebelah kanan ini, tanda panah ini ke sebelah kanan ini, maka nilai mutlak itu tersebut, yang semua nilai mutlak tersebut itu adalah menjadi seperti ini ya, dikali positif atau tidak menggunakan negatif gitu. Jadi nilai mutlak 2X dikurang 3 itu sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak dari 2X dikurang 3 itu sama dengan menjadi 2X kurang 3. Nilai mutlak dari X dikurang 6 itu sama dengan X dikurang 6 ya. Itu dia. Maka kita buat soal yang di atas, nilai mutlak dari 2X kurang 3 ditambah nilai mutlak dari X dikurang 6 sama dengan 9. Ini nilai mutlaknya bisa kita ubah menjadi seperti yang di atas. Nilai mutlak 2X dikurang 3 kita ubah menjadi 2X kurang 3. Nilai mutlak dari X dikurang 6 kita ganti menjadi X dikurang 6 sama dengan 9. Sehingga yang kita jumlahkan adalah yang sama variabel ya. 2X ditambah X minus 3 ditambah minus 6, hasilnya menjadi 2X tambah X menjadi 3X. Minus 3 ditambah minus 6 minus 9 sama dengan 9. Sehingga kita pindahkan ini menjadi tambah ya. 3X sama dengan X tambah 3X sama dengan 9 ditambah 9, 18. Berarti 3X sama dengan 18, X sama dengan 18 per 3. Angka 3 nya ini dari mana? Dari sini. Kita pindahkan ke sebelah kanan gitu dia. 18 dibagi 3 berapa? 6. X sama dengan 6. Memenuhi enggak? Iya, bagus, memenuhi. Karena nilai X lebih besar sama dengan 6. Berarti angka 6 nya itu ikut. Karena dikatakan kalau X lebih besar sama dengan 6 itu adalah 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Itu dia. Sehingga nilai X-nya 6 itu memenuhi. Maka didapat kesimpulannya adalah nilai X yang memenuhi itu adalah 0 dan 6 ya. Kesimpulannya jadi nilai X yang memenuhi pada persamaan nilai mutlak 2X dikurang 3 ditambah nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan 9 adalah 0 dan 6. Itu dia. Oke, kalau kurang paham ulang-ulang video ini ya, supaya Anda lebih paham dalam mencari nilai X dalam persamaan nilai mutlak. Sampai sini, terima kasih.